Terima kasih Anda masih bersama kami dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali informasi utama hari ini. Ratusan murid SMA Negeri 21 Kota Bandung gagal melaksanakan studi tour ke Jogja karena uang pembayaran dibawa kabur oknum perantara travel. Harga telur ayam terus naik, peternak telur di Kota Bogor untung besar. Melawan petugas, polisi menembak mati seorang pelaku perampokan minimarket di Kabupaten Karawang. Ya, puluhan pedagang pasar Cimalaka, Kabupaten Sumedang menggelar demo dengan menutup ruas Jalan Raya Bandung Cirebon pada Rabu pagi. Para pedagang menolak harga kios yang terlalu mahal terkait revitalisasi pasar yang akan dilakukan pemerintah desa dan pihak ketiga. Puluhan pedagang yang tergabung dalam Forum Warga Pasar Cimalaka Kabupaten Sumedang menggelar aksi di Jalan Raya Bandung Cirebon di kawasan Cimalaka. Sambil membentangkan spanduk tuntutan, para pedagang menutup badan jalan sehingga lalu lintas dari arah Cirebon maupun Bandung sempat lumpuh selama 10 menit. Usai menutup badan jalan, warga kemudian berjalan kaki ke kantor Kecamatan Cimalaka. Di sana, mereka diterima oleh staf kecamatan. Setelah dari kantor kecamatan, warga menggeruduk kantor desa Cimalaka untuk menyampaikan tuntutannya. Sayang, tidak ada satupun aparatur desa Cimalaka yang berada di kantornya meskipun masih jam kerja. Menurut pedagang, sosialisasi terkait rencana revitalisasi pasar Cimalaka baru dilakukan 1 kali tanpa adanya musyawarah dengan pedagang. Warga pun menuntut untuk membubarkan panitia percepatan, menunda pemutakhiran data, serta mengganti pengembang revitalisasi sebelum dilakukannya musyawarah bersama warga. Warga keberatan dengan harga kios yang memberatkan. Untuk ukuran kios 2x2 meter dihargai Rp120 juta. Sementara ukuran 2x4 meter seharga Rp230 juta dengan uang muka 40% dan jangka waktu cicilan 5 tahun. Baru 1 kali sosialisasi itu aja. Juga sosialisasi bukan musyawarah. Sosialisasi bahwa pasar ini bangunannya begini, itu juga tidak keluar harga. Harganya keluarnya yang tadi saya utarakan di depan Kapolsek, itu ya underground gitu ya, di belakang itu kerasak rusuk gitu. Berapa itu Pak harganya? Berapa Pak tadi Pak? 30 juta per meter persegi. Ini bangunan dari apa itu? Dari emas kali. Ada emasnya, ada gimana itu. Berapa? Warga sudah puluhan tahun menempati kios ini berharap agar ada musyawarah sebelum revitalisasi pasar dilakukan. Oh jelas keberatan. Keberatannya kenapa Ibu? Ya keberatan itu tanpa musyawarah, mufakat juga belum ditempuh ya. Terus baru dengar-dengar dari sepintas. Tim pihak ketiga sudah ada, terus pengembang sudah ada, tapi sementara warga desa belum dikasih tahu, warga pasar. 2 ke 2 kali 4 itu 230 juta, DP 66 juta gitu kalau nggak salah ya. 66 juta cicilan 125. Itu 5 tahun. 5 tahun. Kalau tidak bayar ya mungkin diumbar alihkan lagi. Itu kan keberatan kita yang udah berpuluh-puluh tahun di sini tinggal. Saat ini di Pasar Cimalaka Sumedang terdapat sekitar 300 pedagang. Warga akan menolak revitalisasi jika tuntutannya tidak dipenuhi. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Sumedang. Dampak naiknya harga telur menyebabkan keuntungan produsen makanan ringan di Kota Bogor menurun hingga 15%. Selain mengurangi pembelian telur, mahalnya harga telur juga mengurangi rutinitas produksi karena memberatkan biaya pembelian bahan baku. Melonjaknya harga telur saat ini berdampak pada sektor pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kota Bogor, seperti yang dialami produsen makanan ringan snack keju di Jalan Mendut Tanah Baru Kota Bogor ini. Di setiap produksinya biasanya dibutuhkan 60 kg telur untuk menghasilkan 500 bungkus camilan. Namun karena harga telur meroket hingga naik 30%, kini pembelian hanya 30-45 kg saja. Kondisi ini menyebabkan keuntungan produksi turun 15% dibandingkan sebelumnya.
Produksi juga piecesnya juga berkurang, hampir 100 sampai 150 pieces, mengurangi pendapatan margin kita juga. Seperti itu sih kalau dampak kenaikan harga telur. Terus berkurangnya pembelian telur kita juga, biasanya 60 kilo dalam satu kali produksi, kita jadi 45 kilo dalam satu kali produksi. Meski tidak berimbas pada jumlah karyawan, pihak produsen berharap adanya penurunan harga telur karena sangat berpengaruh terhadap nasib pelaku UMKM. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Ya, melambungnya harga telur ayam saat ini membawa dampak keuntungan signifikan bagi peternak telur di Semplak, Kota Bogor. Raupan, laba hingga 2 kali lipat mereka gunakan untuk pengembangan usaha. Naiknya harga jual telur ayam di pasaran membuat peternak telur di kawasan Semplak, Kota Bogor meraup keuntungan besar. Meski harga pakan ayam naik Rp500 per kilogramnya, kondisi ini tidak mempengaruhi keuntungan yang didapat, yaitu sebesar 2 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Saat ini rata-rata keuntungan mencapai Rp4.000 per harga pokok penjualan sebesar Rp25.000. Biasanya peternak ayam petelur ini hanya meraup Rp2.000 saja. Situasi ini membuat peternak bisa mengembangkan usahanya dan memberi subsidi apabila harga jual kembali telur ayam anjlok. Yang jelas kalau harga pakan naik itu kan yang jelas HPP kita meningkat ya. Artinya modal kita juga menjadi meningkat. Tapi kalau dengan kenaikan harga telur sekarang, ya dengan peningkatan HPP itu masih ketutup lah. Artinya kondisi seperti sekarang peternak masih mendapatkan margin lah yang bisa dibilang ya lumayan juga gitu loh. Artinya kalau sekarang dapat lebih, ya suatu saat bisa terjadi kebalikan dengan kondisi sekarang. Nah, idealnya ya ini disimpan untuk jaga-jaga pada saat kondisi yang terbalik dengan saat ini gitu loh. Menurut peternak, situasi ini dianggap ideal bagi usaha peternak ayam petelur. Naiknya harga pakan ayam sejak 1 April lalu membuat harga jual telur ayam melonjak hingga Rp32.000 per kilogramnya. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Ya, sementara itu 1 bulan pasca Lebaran, harga daging ayam di Kabupaten Majalengka mencapai Rp44.000 per kilogram. Mahalnya harga daging ayam ini berimbas pada omset pedagang yang turun drastis karena sepi pembeli. Hari Raya Idul Fitri sudah berlalu 1 bulan lalu, namun harga komoditas daging ayam potong di pasar Kabupaten Majalengka masih saja tinggi. Pada Rabu lalu, harga daging ayam mencapai Rp44.000 per kilogram, jauh dari harga normal di kisaran Rp35.000 per kilogram. Pedagang menyatakan mahalnya harga daging ayam potong sudah terjadi sejak hampir 1 bulan terakhir. Mahalnya harga daging ayam dipicu karena banyaknya masyarakat yang menggelar hajatan seperti berangkat haji. Pedagang pun mengeluh, akibat mahalnya harga daging ayam, mereka mengalami penurunan jumlah pembelian. Mereka biasanya bisa menjual 40 ekor ayam per hari, namun kini hanya terjual 15 ekor saja per harinya. 35 mah omsetnya agak naik gitu, agak banyak penjualan teh. Kalau harga 35 standar kan ya 36. Kalau daging ayam mencapai 40 lebih mah orang pada minggir, pada nggak mau. Itu biasanya berapa ekor Bu sehari Bu kalau Ibu? Sehari teh mencapai 40 ekor, kadang-kadang 25, sekarang mah drastis 15 ekor masih penuh. Tidak hanya pedagang, mahalnya harga daging ayam juga membuat pembeli pusing karena harus menambah biaya pengeluaran untuk belanja. Gimana Bu dengan kenaikan harga daging ayam Bu? Ibu pusing, nambah uang belanja. Baik pedagang maupun pembeli berharap harga daging ayam bisa segera kembali turun ke harga normal. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Majalengka. Menjelang Idul Adha, Pasar Hewan Manonjaya Tasikmalaya mulai ramai dikunjungi pedagang hewan dari berbagai daerah. Sayangnya merebaknya isu penyakit PMK dan LSD membuat penjualan sapi masih sepi. Menjelang Hari Raya Idul Adha, Tasikmalaya mulai dibanjiri hewan kurban dari berbagai daerah, termasuk yang datang ke Pasar Hewan Manonjaya Tasikmalaya.
Bahkan terjadi peningkatan signifikan jumlah hewan yang dijual yang mencapai 50%. Dari awalnya sepi pedagang dengan jumlah sapi hanya 200-an ekor, kini bisa mencapai lebih dari 300 ekor. Diharapkan menjelang Idul Adha nanti, pasokan sapi di Pasar Hewan Manonjaya bisa mencapai 600 ekor. Namun peningkatan jumlah pasokan sapi ke pasar tidak berbanding lurus dengan pembelian sapi. Para pedagang mengeluhkan sepinya pembeli hingga banyak sapi yang dibawa kembali pulang. Menurut para pedagang, adanya informasi soal penyakit LSD dan PMK membuat pembeli lebih waspada. Tapi kalau harga katanya naik ya Pak ya? Kalau harga nggak turun, makin naik tapi nggak ada yang pembelinya. Oh gitu. Iya. Bawa berapa ekor ke sini Pak? Dikit cuma 5 ekor, tapi sudah kejual? belum. Belum ya. Baru laku satu. Baru laku 1. Kalau dibanding sebelumnya Pak, Kalau tahun-tahun belakangan lebih bagus. Bagus ya. Kalau ada gaji, Jadi kemarin karena ada PMK, sekarang ada LSD. konsumennya ketakutan. Namun harga sapi tetap mengalami peningkatan mencapai lebih dari Rp1.000.000 per ekor. Alhamdulillah ya mulai hari ini mungkin kelihatan sudah mulai ada kenaikan. Yang dulu cuma 40%, 50%, sekarang sudah mencapai 60% yang masuk. Sekarang paling 350 sampai 400. Sebelumnya minggu-minggu kemarin? Paling 200, 250 sampai paling tinggi 300. Mudah-mudahan bisa mencapai 600 ya yang masuk ke pasar. Oke. Tapi kalau harganya gimana saat ini Pak? Harganya ada kenaikan sampai 500 sampai 1 juta. Diperkirakan harga sapi menjelang Hari Raya Idul Adha akan terus mengalami kenaikan seiring meningkatnya permintaan masyarakat yang ingin berkurban. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya.